Sebagai penguasa dari sebuah kesultanan Islam terbesar di Nusantara, apa yang dilakukan oleh Amangkurat I sungguh sangat tidak bermoral. Coba teman-teman bayangkan, Amangkurat I ini berebut satu orang perempuan yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Dan akhirnya setelah melalui berbagai intrik, Amangkurat I memberikan opsi kepada anaknya itu untuk memilih antara tahta atau tetap mencintai wanita itu. Dan akhirnya sang anak pun memilih untuk tetap mendapatkan hak atas tahta Kastal Mataram dengan membunuh perempuan itu dengan tangannya sendiri. Peristiwa ini hanyalah satu dari sekian banyak kepuprukan moral yang dimiliki oleh Amangkurat I atau lebih dikenal sebagai Amangkurat Agung. Jika kalian pengen tahu tentang tokoh penting maupun peristiwa apa saja yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, Retiura akan mengungkapkan segalanya. Amangkurat I dilahirkan sekitar tahun 1618 atau 1619. Dia adalah putra dari penguasa paling masyhur dari Kesultanan Mataram Islam, yakni Sultan Agung Anyokrokusumo. Namun berbeda jauh dengan sang ayah yang dikenal sebagai sosok raja yang bijaksana dengan visi misi yang luar biasa, karena dia juga dikenal sebagai penguasa pribumi pertama di Nusantara yang mengembur kedudukan VOC di Batavia sehingga dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sayangnya, anak dari Sultan Agung ini yakni Amangkurat I dikenal sebagai sosok yang bengis, kejam, dan senang sekali menumpahkan darah, terutama untuk menuruti keinginan-keinginannya dan memperturutkan hawa nafsunya sebagai petualang wanita. Amangkurat I yang memiliki nama kecil Raden Mas Saidin ini sudah memiliki rekam jejak yang buruk sejak dia masih remaja. Di tahun 1637 contohnya, ketika itu dia masih berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Dia melakukan sebuah perbuatan amoral, sebuah perbuatan asusila, yakni dengan melarikan istri dari seorang pejabat senior kepercayaan ayahandanya, yakni istri dari Tumenggung Wiroguna. Tumenggung Wiroguna adalah seorang pejabat senior yang merupakan tangan kanan atau orang kepercayaan dari Sultan Agung. Tentu saja peristiwa itu menimbulkan aib tidak hanya bagi Sultan Agung, namun juga bagi seluruh rakyat Kesultanan Mataram. Namun apalah daya seorang Tumenggung Wiroguna, dia mau mengadukan tapi tidak mempunyai keberanian. Hingga akhirnya timbullah keberanian dalam hati Tumenggung Wiroguna untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh putra dari junjungannya itu. Betapa murkanya Sultan Agung ketika mendengar bahwa Raden Mas Saidin telah melarikan istri dari Tumenggung Wiroguna, yang tentunya sangat memalukan. Dan akhirnya Sultan Agung pun memberikan hukuman kepada putranya itu dengan mengirimkannya ke sebuah pondok pesantren untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam. Namun apa yang diharapkan oleh Sultan Agung ini ternyata di kemudian hari tidak terbukti, karena kelakuan dari putranya itu justru semakin menjadi-jadi selepas dia memperdalam ilmu di pesantren. Jadi nggak ngefek sama sekali apa yang dia pelajari di pesantren itu. Setelah Sultan Agung mangkat di tahun 1645, maka secara otomatis Raden Mas Saidin pun menggantikan posisi ayahnya sebagai penguasa di Kesultanan Mataram Islam. Dia pun naik tahta dan semenjak itu dia memakai gelar Susunan Amangkurat I atau Susunan Amangkurat Agung. Jika kalian pengen tahu tentang tokoh penting maupun peristiwa apa saja yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, Retiura akan mengungkapkan segalanya. Di tahun 1646 atau 1 tahun setelah penobatannya, Amangkurat I melakukan sebuah kebijaksanaan yang tentunya sangat merugikan Kesultanan Mataram, yakni dia melakukan perjanjian kerjasama dengan VOC Belanda. Nah, isi dari perjanjian itu diantaranya mengatur tentang perjalanan para ulama Mataram yang dilakukan oleh VOC Belanda. Mungkin semacam ibadah perjalanan haji atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengatur tentang tawanan perang. Pada masa Sultan Agung banyak sekali orang-orang Belanda yang dijadikan tawanan perang oleh Sultan Agung. Dan di masa Amangkurat Agung inilah banyak tawanan perang yang kemudian dilepaskan sebagai perwujudan dari perjanjian tersebut.
Kemudian yang ketiga, mengatur utusan VOC ke Istana Mataram. Dan yang keempat, memberikan keleluasaan kepada VOC untuk melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Kalau menurut versinya Amangkurat Agung, perjanjian ini menunjukkan bahwa VOC telah tunduk dan takluk terhadap kekuasaannya. Padahal, fakta bicara sebaliknya. Perjanjian ini justru menjadi salah satu penyebab semakin leluasanya peran VOC dalam mengobok-obok Kesultanan Mataram dan menjadi salah satu penyebab semakin meluasnya pengaruh VOC di Kepulauan Nusantara pada umumnya.